yang sampai saat ini masih bisa melakukan diskusi publik yang sekali juga memperingati Hari HAM ya dengan tema demokrasi timpang, represi terus berjalan, hak perempuan diabaikan. Nah, sebelum masuk ke diskusi mungkin ada sedikit pengantar yang kenapa sampai ada lahir Hari HAM itu. Sudah sampai pada saat ini, tepat pada tanggal 10 Desember 2020, sudah 72 tahun Hari HAM selalu diperingati setiap tahunnya. Yang pertama kali itu Dewan Umum PBB mendeklarasikan HAM atau Universal Declaration of Human Rights, di mana di dalamnya itu sudah ada kemajuan untuk membebaskan manusia dari perbudakan, kemudian setiap manusia itu pada akhirnya bisa merasakan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, contohnya dengan mengambil agama apa yang sesuai dengan pilihannya, kemudian menghilangkan ketakutan-ketakutan dalam setiap manusia, sehingga setiap manusia itu sebenarnya sama, setara, dan setiap manusia itu mempunyai hak-hak untuk hidup, hak-hak mendasar yang sebenarnya itu harus dihargai gitu. Kemudian berbicara tentang hak asasi manusia, pastinya itu dia berkaitan dengan demokrasi. Karena syarat-syarat berdirinya demokrasi, kemudian tumbuh suburnya demokrasi itu pasti di dalamnya harus ada pemenuhan hak-hak asasi manusia di dalamnya. Karena ketika pelanggaran HAM itu sudah terjadi di suatu negara, demokrasi itu pasti timpang gitu. Dan untuk mencapai demokrasi yang idealnya itu pasti akan sulit gitu. Karena hal-hal yang mendasar yaitu yang harusnya diberikan oleh negara, pemenuhan hak asasi manusia itu banyak terjadi ketimpangan, sehingga demokrasi yang ingin kita cita-citakan nggak pada sampai idealnya demokrasi. Nah, untuk itu sebelumnya saya perkenalkan dulu pemantik kita pada hari ini. Ada Kak Fathia Maulidianti dari Koordinator Kontras, kemudian juga ada Kak Tika Adriana dari Managing Editor Konde.co. Nah, sebelumnya mungkin ke Kak Fathia dulu ya, baru ke Kak Tika. Kalau menurut Kak Fathia, situasi demokrasi kita saat ini, melihat sebenarnya warga negara mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sebenarnya itu merupakan hak-hak dasar dari setiap warga negara, dan sebenarnya itu kewajiban kita gitu untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena demokrasi itu sendiri kan yang membuka keran sehingga kita sebagai warga negara dapat mengemukakan atau mengkritisi kebijakan itu. Sebenarnya gimana situasi demokrasi kita saat ini sampai kok pada akhirnya kita kayaknya nggak pernah bisa gitu mencapai demokrasi yang ideal, walaupun di negara manapun juga sebenarnya nggak ada demokrasi yang sebenarnya 100% bagus ya, cuman kita kan mengarah ke idealnya demokrasi itu sendiri. Kemudian kondisi-kondisi pelanggaran HAM yang sampai saat ini masih sering terjadi, yang kemudian demokrasi itu makin lama maknanya itu makin hilang gitu, sehingga demokrasi di Indonesia itu cuma labelnya aja demokrasi, sampai akhirnya bagaimana peran kita anak-anak muda yang masih aktif berdiskusi mengenai demokrasi, kemudian mengenai pelanggaran HAM itu gimana cara menyikapinya, yang menyikapi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya kayak Omnibus Law yang gak memperhatikan hak-hak mendasar manusia kita sebagai warga negara. Bagaimana kita menyikapinya itu semua? Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Baru pertama kali ke sini, ternyata ada taman yang bagus juga. Udah lama nggak ke taman kota, dan sekarang baru pertama kali lagi main-main ke taman. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih sudah diundang, dan mohon maaf juga karena terlambat.
Jadi terkait tadi ya soal situasi demokrasi dan sebenarnya bagaimana sih penegakan hak asasi manusia itu sendiri di Indonesia dan bagaimana sebenarnya uh, apa, maskernya enggak, apa namanya, peran anak muda untuk terus menyuarakan isu hak asasi manusia dan demokrasi. Pertama kita membahas dulu terkait soal bagaimana sebenarnya kenapa sih pemerintah kayak tadi dibilang sama moderator itu tidak menjalankan esensi-esensi dari berdemokrasi secara komprehensif ataupun sesuai dengan standar yang berlaku. Pertama, sebenarnya dalam kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia itu ada yang dinamakan dengan unable atau ketidakmampuan dan ketidakmauan. Nah, ketidakmampuan ini diukur berdasarkan apakah suatu negara sudah memiliki infrastruktur, regulasi, lalu juga alat-alat ataupun perangkat-perangkat yang dapat mendukung terlembaganya penegakan hak asasi manusia di negara tersebut gitu. Nah, kita sekarang berefleksi dari satu faktor itu. Apakah Indonesia mampu atau tidak? Jawabannya mampu, karena semua regulasinya sebenarnya sudah ada. Dan Indonesia juga sudah meratifikasi berbagai kovenan ataupun konvensi internasional yang itu diadopsi ke dalam undang-undang nasional gitu. Jadi seharusnya seyogianya kalau udah jadi undang-undang itu berarti dijalankan, karena negara sebagai pemegang tanggung jawab, mereka memiliki komitmen untuk melakukan tanggung jawabnya terkait soal penegakan HAM yang sudah dijanjikan di forum internasional dan dimandatkan melalui undang-undang nasional. Nah, yang kedua ada yang namanya konsep unwilling atau ketidakmauan. Nah, dengan adanya fasilitasi-fasilitasi dan juga perangkat-perangkat tersebut, seharusnya kan sudah dijalankan. Tetapi hari ini tidak dijalankan dan tidak diimplementasi secara baik oleh pemerintah. Jadi sebenarnya Indonesia itu ada di dalam golongan yang kedua, yaitu unwilling atau tidak mau. Karena dengan berbagai alasan, dimana seperti kita lihat, kalau misalkan kita berbicara Indonesia tuh sudah demokrasi loh, dia negara ketiga terbesar negara demokrasi di dunia karena jumlah populasinya banyak. Terus dia juga paling maju di Asia Tenggara demokrasinya dan lain segala macam. Tapi itu hanya berbicara soal angka yang itu diukur dari keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Jadi suara kamu tuh sebenarnya cuma didengar ketika pemilihan umum saja gitu. Jadi tingkat demokrasi yang diukur itu hanya ketika seberapa banyak orang yang datang ke TPS dan menyumbangkan suaranya. Padahal demokrasi itu tidak sesempit itu. Tapi ada nilai-nilai esensi demokrasi yang lebih luas, di mana sebenarnya ketika negara itu memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melakukan praktek-praktek kebebasan berekspresi, berkumpul, beragama, dan juga atas informasi. Bagaimana sebenarnya tingkat kebebasan masyarakat ini dalam menyuarakan pendapat? Bagaimana pemerintah itu memfasilitasi bentuk-bentuk asosiasi ataupun kebebasan berkumpul itu sendiri atas masyarakatnya? Lalu juga ketika kita bebas untuk memeluk agama apapun tanpa dilarang, tanpa dianggap sesat gitu. Bisa aja kan tiba-tiba kita mendapatkan ilham melihat pohon ini bagus banget pohonnya, terus kita sembah gitu. Ya itu kan namanya kepercayaan gitu ya, kepercayaan dari diri kita sendiri yang itu sebenarnya tidak boleh dibatas-batasi, dan itu merupakan ruang privat yang seharusnya tidak dibatasi oleh pemerintah gitu. Nah, hari ini kenapa itu semua tidak berjalan? Dikarenakan satu, pelaku-pelaku aktor-aktor pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu itu masih duduk di posisi-posisi strategis di pemerintahan. Kayak ya kalian tahu lah, ada Prabowo, ada Wiranto, ada Muldoko, ada Hendro Priyono, dan lain sebagainya gitu. Yang itu sebenarnya kita sudah tahu bahwa mereka adalah penjahat-penjahat dari pelanggaran HAM masa lalu. Yang kedua, tidak pernah dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang pada akhirnya mengakibatkan pola-pola kekerasan
budaya-budaya kekerasan tersebut yang terjadi di masa rezim otoritarianisme Soeharto itu masih terus berlaku sampai sekarang, dikarenakan memang tidak pernah dilakukan evaluasi, tidak ada penuntasan, tidak ada pengadilannya, sehingga tidak ada efek jera dan tidak pernah ada orang-orang yang memang diadili lewat proses yang sudah berlaku lewat undang-undang gitu. Jadi karena memang nggak pernah diadili, nggak pernah dianggap salah, ya udah dilakuin aja terus gitu kan. Kayak misalkan kalian melakukan kesalahan di kampus atau ke pacarnya deh gitu, tapi nggak ditegur-tegur, ya pasti dilakuin terus gitu kan, karena nggak pernah diingetin, nggak pernah dievaluasi gitu. Nah itu pun terjadi dengan negara di mana mereka juga melakukan tindakan pelanggaran tersebut, namun tidak pernah ada sebuah mekanisme evaluasi maupun peradilan yang dapat memenuhi hak korban, lalu juga dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu ini dalam proses hukum gitu, sehingga tidak ada efek jera yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku ini, malah makin diberikan posisi yang sangat nyaman di pemerintahan, yang pada akhirnya menyebabkan pola-pola kekerasan itu dan juga bagaimana brutalitas aparat hari ini terus terjadi. Jadi kalau mau bicara soal teman-teman kita yang ditangkap setiap aksi, terus udah gitu juga banyaknya brutalitas seperti penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi terhadap mahasiswa, aktivis, terus udah gitu juga terhadap pembela HAM, soal krisis lingkungan, terus udah gitu juga penggunaan gas air mata yang main lempar aja gitu, sewenang-wenang seperti itu. Nah itu juga sebenarnya adalah residu dari tidak pernah adanya sebuah mekanisme evaluasi yang kuat. Tidak ada peran dari 5 lembaga pengawas negara seperti Komnas HAM dan lain-lain yang dapat menindak tegas para aparat keamanan yang melakukan kekerasan ini gitu. Jadi pada akhirnya sebenarnya mereka itu ya terus kekerasan yang mereka lakukan itu ya terus terlegitimasi oleh pemerintah. Kita bisa lihat dari pernyataannya Jokowi ketika ada 3.000 orang yang ditangkap di aksi tolak Omnibus Law kemarin. Jokowi bukannya malah mengecam kekerasan tersebut, tetapi dia malah melegitimasi dengan cara bilang bahwa masyarakat itu mendapatkan disinformasi dan orang-orang yang menjadi provokator harus ditindak tegas. Jadi kan ya berarti polisi emang disuruh nangkepin orang gitu, emang dilegitimasi, ya udah yang kritik hajar aja gitu. Dan sayangnya mereka itu tidak hanya bergerak secara langsung ketika aksi, tapi juga di media-media daring gitu, di online. Sekarang udah sangat canggih gitu ya platformnya, mereka bisa ribet banget pakai masker. Jadi apa tadi judul Pak? Oke. Nah, jadi di media online ini, di media digital ini sekarang justru ya makin canggih. Mereka juga punya platform yang semakin canggih untuk mati-matiin suara masyarakat itu tadi yang mengkritik dan lain sebagainya, dengan banyaknya dikeluarkan kayak instruksi diskriminatif ataupun undang-undang diskriminatif yang itu sebenarnya melemahkan dan membatasi kebebasan fundamental masyarakat itu tadi. Nah, konsep dari hak asasi manusia, dari kebebasan fundamental ini sendiri sebenarnya tidak diaminkan secara keseluruhan oleh pemerintah. PBB sudah membentuk sebuah standar yang tersendiri, kayak tadi dibilang ada DUHAM, ada ICCPR, ada ini, ada itu, dan sebagainya, yang itu juga udah diadopsi ke dalam undang-undang nasional. Tetapi itu tidak pernah diamalkan dan tidak pernah diinterpretasikan sebagai sebuah standar universal yang seharusnya diterapkan juga di peraturan Indonesia ataupun di turunan-turunan peraturannya. Nah, kita melihat bahwa hari ini pemerintah itu sebenarnya memiliki definisinya sendiri soal pemenuhan, perlindungan dan juga penghormatan hak asasi manusia. Jadi kalau mereka kan bilang HAM itu produk barat gitu.
Jadi kita harus punya definisi sendiri soal asasi manusia menurut kita itu apa. Nah, dan yaitu definisi itulah yang misleading yang pada akhirnya suka dijadiin legitimasi mereka untuk cocok logi bahwa HAM versi kita tuh yang kayak gini loh. Jadi dikurang-kurangin gitu dari standar-standar internasional tuh dikurang-kurangin, nggak semuanya diterapin gitu. Yang pada akhirnya ketika ada banyaknya gerakan masyarakat apalagi di tengah pandemi seperti ini itu juga dibantai habis-habisan gitu. Nah sebenarnya kan memang ada standar internasional sendiri yang menyebutkan bahwa kebebasan berkumpul dan kebebasan berekspresi adalah kebebasan yang bisa dibatasi atau dirigible rights. Tetapi hak-hak tersebut bisa dibatasi dengan beberapa catatan, yaitu ketika dalam situasi perang, pandemi sebenarnya adalah salah satunya. Tetapi sebuah negara itu ketika misalkan melakukan pembatasan itu harus memberitahukan kepada PBB dan ada standar-standar tertentu juga yang mereka harus terapkan dan itu ada di dalam namanya Siracusa Principles. Nah, tapi ketika di pembatasan kemarin ini dan kenapa sebenarnya sih sampai harus masyarakat itu pada akhirnya turun ke jalan juga gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya juga dikarenakan ya balik lagi siapa salah sendiri lo ngapain bikin undang-undang diskriminatif, ngesahin undang-undang yang udah jelas kontroversial dan gak disetujuin semua orang, tapi ya lu sahin diem-diem jam 10 malam orang-orang pada tidur lu nanda tangan undang-undang kayak orang bener aja gitu kan. Nggak ada di manapun, di negara manapun, bahkan negara paling otoriter sendiri nggak pernah tuh ada namanya diem-diem sembunyi-sembunyi dari masyarakatnya ngesahin undang-undang yang udah jelas-jelas nggak ada orang yang setuju gitu hanya demi keuntungan investor-investor semata yang itu sebenarnya masuk juga ke dalam oligarki bisnis yang ada di tengah pemerintah itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya untuk kepentingan mereka pribadi kembali gitu. Nah terus juga kita melihat bahwa beberapa akademisi juga bilang bahwa pembentukan ataupun pengesahan Omnibus Law ini adalah rekam jejak sejarah paling buruk di Indonesia selama sepanjang sejarah karena tidak pernah melibatkan publik, tidak partisipatif, dibuat secara tergesa-gesa dan isinya juga nyusahin banget gitu. Ada pasal yang taunya nggak ada, banyak typo-nya, dan itu tuh sebenarnya belum siap gitu untuk disahkan, tapi kenapa terlalu diburu-buru begitu? Dan jangan salah, tidak hanya DPR yang bersalah di sini yang mengesahkan secara diam-diam, tapi jangan lupa bahwa Omnibus Law ini bisa disahkan dan bisa terjadi itu ya karena permintaan presiden. Jadi memang kekerasan itu, pola-pola diskriminatif itu secara struktural sudah dilakukan tidak hanya oleh lembaga-lembaga tertentu di negara, tetapi memang secara struktural dilegitimasi oleh presiden itu sendiri. Jadi dengan muka inosennya Jokowi kita bisa bilang bahwa sebenarnya di masa dia itu dia sebenarnya hanya menggunakan topeng Soeharto yang dimana pada akhirnya kita bergerak mundur ke masa otoritarianisme. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda gitu ya hari ini? Kadang-kadang kan generasi-generasi yang bisa kita bilang baby boomers itu seringkali menyepelekan dan juga mendiskreditkan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda hari ini. Karena satu, kita tidak mengalami sejarah, kita tidak menapaki bagaimana sulitnya reformasi itu terbentuk, misalkan kita tidak merasakan secara langsung rezim otoritarianisme karena kita pasti masih kecil, mungkin ada yang belum lahir juga gitu ya. Terus kita tidak tahu apa yang terjadi hari itu karena kita tidak ada dalam sejarah itu. Tapi yang luput adalah mereka kita harus bergerak maju di tengah pandemi, tetap ngadain aksi dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di era reformasi oleh anak-anak muda waktu itu. Sebenarnya sama aja nih yang kita lakuin sama aja, mungkin caranya aja yang beda. Nah, tapi kenapa penting? Karena sejarah-sejarah itulah justru yang seharusnya bisa diberikan oleh mereka-mereka yang terdahulu
ke kita anak muda, karena kitalah yang pada akhirnya akan menjadi ibaratnya gimana ya, kasarnya yang mengimplementasikan semua hasil-hasil dari apa yang terjadi hari ini gitu. Mungkin tahun 2045 ketika saya umur 53 tahun dan yang lain misalkan umur 30-an sampai 40 tahunan, ya kitalah yang akan menjalani bagaimana roda kehidupan di negara ini, dan ketika Indonesia sudah 100 tahun ya, 100 tahun ya. Dan itu nggak bisa kita mendiskreditkan kembali gitu peran-peran anak muda ini, karena ya mau nggak mau pada akhirnya walaupun kita tidak menapaki sejarah itu, tetapi seharusnya kita diberikan ruang lebih untuk belajar, karena sekarang ruang belajarnya juga didominasi oleh pemerintah. Sejarah-sejarah yang berlaku, pelajaran-pelajaran itu didominasi oleh pemerintah. Kita belajar soal peristiwa 65, kalau di sekolah pasti dibilangnya itu pengkhianatan G30S gitu kan. Bahwa terjadi pembantaian massal yang dilakukan oleh PKI, terus udah gitu ngebunuhin 10 jenderal. Nah, padahal di samping itu semua, kita juga tahu bahwa ada 500.000 orang yang menjadi korban dari pembantaian yang dilakukan oleh tentara angkatan darat saat itu, dan di mana hingga hari ini kasusnya belum diselesaikan, dan itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat yang dinamakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, jadi sejarah-sejarah itu seharusnya sejarah-sejarah yang versinya berbeda-beda ini harusnya bisa terus diberikan kepada anak-anak muda, semoga dengan harapan bahwa nalar mereka juga bisa mengerti mana yang sebenarnya salah dan mana sebenarnya yang benar, dan tidak hanya selalu soal hitam putih, tapi soal bagaimana sebenarnya realita yang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak muda hari ini agar kejadian-kejadian tersebut tidak terulang gitu. Dan jujur saya salut dengan anak-anak muda hari ini, karena dari audiensnya Kontras sendiri aja 90% bisa dikatakan anak muda usia 16 sampai 25 tahun. Dan mereka berperan sangat banyak untuk pergerakan hak asasi manusia hari ini. Tetapi yang sering kali dilupakan adalah bahwa kita jangan lupa HAM itu sifatnya universal dan inalienable. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan, interdependen antara satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak bisa kalau misalkan udah iya memang HAM harus ditegakkan, tapi yang kita tegakkan hanya yang satu doang gitu. Mereka interdependen, bergantung satu sama lain, maka ketika kita mau menyuarakan hak asasi manusia, maka semuanya harus merata. Di semua isu kita harus mengaminkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu ada di setiap lini-lini isu pergerakan, dan juga nilai-nilai yang setiap harinya kalian aminkan dan emban gitu. Jadi nggak cuma parsial, misalkan gue cuma mau bicara soal kebebasan berekspresi doang, nggak bisa kayak gitu. Tapi ketika kalian berbicara kebebasan berekspresi, apa yang kalian ekspresikan, tentang apa, isu apa, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya bisa mengaminkan atas satu atau dua hal saja, tetapi ketika mau mengaminkan hak asasi manusia, maka semua komponen dalam HAM itu harus diterapkan. Dan memang harus terus diperdalam, karena ya di dalam pendidikan formal kita tidak pernah diajarkan hak asasi manusia secara komprehensif. Dan itu tadi sih sebenarnya yang menjadi PR besar kita adalah memang sialan juga jadi anak muda, karena akhirnya semua beban kita yang menanggung dan kita yang harus terus menegakkan itu. Karena yang menjadi hal yang paling penting juga adalah pemerintah ini nggak akan pernah ngedengerin masyarakat kalau cuma segelintir orang doang yang ngomong. Tapi ketika semakin banyak orang, semakin banyak masyarakat dari berbagai elemen gitu ya, dari buruh, mahasiswa, aktivis dan lain sebagainya, semuanya berbicara soal hak asasi manusia, soal isu-isu yang penting seperti contohnya ketika reformasi di korupsi. Beberapa pembicaraan terkait soal pembentukan undang-undang itu ditunda dikarenakan gelombang yang sangat besar
soal pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Gitu. Jadi semakin besar gelombangnya, sebenarnya semakin berat juga tekanannya dan semakin canggih juga cara negara untuk melawan. Tetapi ketika sebenarnya negara melawan dan menekan kita dan kita pada akhirnya mundur, berarti kita mengaminkan mereka. Tapi kalau misalkan mereka melawan dan kita juga terus maju, nah itu berarti kita nggak mengaminkan cara-cara mereka untuk terus menggerus hak fundamental kita gitu. Jadi semakin banyak orang yang bisa berbicara soal hak asasi manusia yang jujur bisa dikatakan bahwa makin hari sebenarnya makin dilupakan karena tidak pernah menjadi prioritas, maka insya Allah 5 tahun lagi kita dalam keadaan seperti tahun 65 sampai dengan 98. Mungkin itu dulu ya, kepanjangan kayaknya. Makasih untuk Kak Tika. Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Terima kasih udah datang walaupun tadi harus 1 jam. Sebenarnya gini, kalau dibilang peran media itu yang seharusnya, media itu seharusnya memberikan ruang bagi penegakan hak asasi manusia, seharusnya. Cuman ketika kita bicara di Indonesia sendiri, di Indonesia kalau kita melihat kondisi media dan kita melihat bagaimana ketika kita melihat media, kita harus melihat siapa pemiliknya. Pemilik media di Indonesia itu pemain-pemainnya adalah ya kita bisa tahu sendirilah siapa aja sih penguasa media. Penguasa media itu online, TV, cetak, hampir semua sama. Mereka yang punya TV, rata-rata mereka juga punya online, mereka punya media online, mereka punya ada beberapa yang punya koran juga. Jadi ya suara-suara untuk HAM sendiri, memberikan suara terhadap hak asasi manusia sendiri sebenarnya kurang kalau di Indonesia, ya karena ya mereka sendiri adalah orang-orang yang berkepentingan di kekuasaan juga. Jadi media-media kita pun cenderung menjadi corong para penguasa yang mana kita tahu bahwa mereka adalah seperti tadi Fatia bilang, kalau mereka adalah banyak yang merupakan pelanggar-pelanggar HAM. Jadi ya kalau kita lihat media sendiri sekarang, kebetulan tadi siang sendiri, tadi pagi sebelum saya kesini, kami dari Konde.co sempat meluncing hasil riset kami itu soal kekerasan, pemberitaan tentang kekerasan seksual. Dan hanya bicara soal kekerasan seksual saja, media ini masih belum clear terhadap pembahasan kekerasan seksual. Apalagi ketika kita bicara soal HAM. Bisa kita lihat juga dari bagaimana media memberitakan ketika aksi-aksi demonstrasi, media-media cenderung untuk ketika aksi reformasi di korupsi misalnya, ketika aksi reformasi di korupsi kita bisa melihat bagaimana media kita yang seharusnya menjadi tempat untuk menyuarakan hak asasi manusia, di mana para teman-teman yang turun ke jalan saat itu sedang sebenarnya juga kita sebagai pekerja media pun kita adalah bagian dari warga negara, yang mana mereka yang turun ke jalan ini sedang membela hak-hak kita sebagai warga negara juga. Tapi media atau jurnalis sendiri cenderung menyalahkan demonstran atau pemberitaannya cenderung negatif ke aksi demonstrasi. Begitu juga ketika Omnibus Law memang ada kritik dari media, tapi mereka cenderung di tengah. Jadi mereka seolah-olah media kita ini lupa, atau jurnalis-jurnalis ini lupa bahwa mereka adalah mereka juga buruh. Kalau mereka bilang bagaimana pemberitaan Omnibus Law di media yang kemudian beberapa pun yang memiliki kalimat negatif, misalnya soal isu perburuhan, mereka tidak memberikan ruang. Mereka sendiri, para pekerja media adalah buruh yang sebenarnya mereka juga sedang berjuang haknya. Kalau ada Omnibus Law, mereka sendiri sebagai seorang karyawan dari sebuah perusahaan media yang mereka bakalan terdampak. Dan ketika bicara harusnya sih media yang semestinya ya dia memberikan ruang terhadap hak asasi manusia, cuman memang karena pemilik media dan para
pemilik kepentingan di media ini sendiri dikuasai oleh orang-orang yang ada di pemerintahan, yang mereka otomatis jadi corong pemerintah. Jadi memang media kita sendiri, kita belum bisa bilang kalau pers kita sendiri belum bisa dibilang belum merdeka. Bahkan kita tahu angka kekerasan terhadap jurnalis pun tinggi. Saat aksi penolakan Omnibus Law misalnya, saat aksi penolakan Omnibus Law bisa kita lihat berapa banyak jurnalis yang pers mahasiswa yang ditangkap, kemudian teman-teman jurnalis yang dipukuli. Sampai sekarang angka kekerasan jurnalis pun tidak pernah dituntaskan juga sama kepolisian yang sudah lapor. Meskipun kita tahu bahwa yang lapor ini itu juga tidak semua jurnalis yang mengalami kekerasan itu akhirnya berani melapor, karena mereka ya itu lagi kembali ke medianya mereka, bagaimana medianya mereka, apakah medianya mereka mau membantu para jurnalisnya atau mendukung para jurnalisnya ketika mereka sedang memperjuangkan sedang memperjuangkan haknya mereka sendiri sebagai seorang jurnalis, sedang memperjuangkan kemerdekaan pers. Itu banyak juga media yang akhirnya memilih untuk tidak melaporkan ke polisi. Tapi kalau melaporkan ke polisi sampai sekarang juga belum ada yang tuntas. Kita bisa lihat pembunuhan jurnalis pun juga jurnalis-jurnalis yang dibunuh pun belum ada yang pelakunya sampai sekarang ditangkap. Bahkan kriminalisasi terhadap jurnalis malah semakin tinggi kalau kita melihat. Jadi kayak kemarin aksi demo pun juga ada jurnalis yang ditangkap, dan banyak juga cerita-cerita bagaimana teman-teman jurnalis barangnya diambil oleh, atau alat liputannya kemudian diambil oleh aparat, yang kemudian mereka memilih untuk tidak merekam daripada barangnya dirusak. Itu sebenarnya sudah melanggar undang-undang pers. Yang terjadi ketika teman-teman, ini sebuah cerita dari teman yang sempat atau pernah melakukan pelaporan ke kepolisian. Kalau kita melihat ke undang-undang pers sendiri, sebenarnya ketika dia sedang bertugas dan kemudian dia halang-halangi, itu sudah termasuk pelanggaran pidana karena mereka melanggar undang-undang pers. Tapi ketika melapor ke kepolisian, pelakunya sudah diketahui polisi, yang mana seharusnya masuknya ini ke pelaporan, tapi ternyata langsung, jadi teman saya itu sempat dilempar-lempar ketika dia mau melaporkan kasusnya ke polisi. Mereka pertamanya melapor, kemudian malah dilempar ke propam. Itu pun dia baru diproses kalau nggak salah waktu itu jam 7 malam dari pagi jam 9. Ini, dan sampai sekarang kasusnya juga mangkrak, nggak tahu gimana kabarnya, nggak tahu gimana kelanjutannya, yang sudah bahkan oleh dari teman-teman Aji pun sempat seringkali menyuarakan tentang bagaimana proses-proses pelaporan yang mangkrak di kepolisian ini, tapi juga sampai sekarang tidak pernah ada hasilnya. Seperti itu kalau kita melihat kondisi demokrasi kita sekarang ini. Oke, itu secara gamblangnya ya, Kak Tika udah ngejelasin gimana wajah demokrasi kita hari ini dilihat dari sisi jurnalis, yang sebenarnya media itu bisa merupakan wadah tempat kita gimana caranya menyuarakan gimana caranya pemenuhan hak asasi manusia sehingga demokrasi itu berjalan sebagaimana idealnya gitu. Jadi di sini diskusinya itu tektokan aja gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya bisa langsung ditanggapi dari materi. Jadi nggak nungguin ngumpulin pertanyaan baru dijawab, supaya lebih tektokannya lebih ada aja gitu. Sekarang mungkin udah mulai dibuka diskusi sesi tanya jawabnya. Untuk penanya mohon menyebutkan nama, kemudian asal organisasi atau kampus. Kawan-kawan ada yang bertanya?